warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga pada hari ini kita berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya dan kita semua sebagai umatnya pada akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam kegiatan ini mengganggu aktivitas bapak dan ibu. Mudah-mudahan pada hari ini kita diberi kelancaran dan semoga bapak ibu diberi imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Selanjutnya pada siang ini kami akan memaparkan tentang budaya positif, di mana budaya positif ini sangat perlu. Kalau tidak diterapkan dalam sekolah tentunya tidak berjalan dengan baik. Arti budaya itu mungkin pembiasaan, ya pada pembiasaan kita yang dilakukan setiap hari bagaimana. Budaya positif tentunya kebaikan ya, yang positif. Kemudian dalam kegiatan ini nanti akan dipaparkan mengenai yang pertama adalah konsep-konsep budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi untuk menciptakan budaya positif ini seperti ini tahap-tahapannya, yaitu mengenai perubahan paradigma. Dalam konsep-konsep budaya positif, diantaranya adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Yang kita ketahui mengenai perubahan paradigma belajar, perubahan kurikulum ya, dari kurikulum 13 sekarang kurikulum merdeka, tentunya ada perubahan dalam pembelajaran 17. Nah, mengenai kurikulum merdeka di sini kita tahu itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang diantaranya adalah itu Mira tahu profil pelajar Pancasila seperti apa Mira? Mira? Ya di sini adalah beriman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian apalagi? Kelima, masih ingat kelima? Bergotong royong, kemudian mandiri, kebinekaan global, kemudian kreatif, inovatif. Jadi di sini seperti apa paradigma perubahan belajar? Profil pelajar Pancasila ini mengungkapkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin Bapak Ibu sudah menjalankan sebelum pembelajaran berdoa seperti biasa. Kemudian
lagi terangkat kalimat di kelas mungkin sesuai dengan profil yang pertama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang kita laksanakan ya, kelima ya. Kelima seperti apa kelima? Seperti apa? Seperti apa? Dalam penerapan di kelas ya berdoa gitu ya, membaca surat Al-Baqarah, kemudian keselamatan ya. Ini ada berakhlak mulia, kemudian kebiasaan membuang sampah ya, itu. Kemudian berkata yang sopan santun ya, seperti itu. Kita berikan profil yang pertama. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah kebinekaan global. Yang kalau dalam kurikulum merdeka ya, anak harus mengetahui kebudayaan lokalnya. Budaya lokalnya seperti apa di sini? Misalnya kebudayaan lokalnya adalah religius. Biasa contohnya acara maulid, ada mulut begitu. Jadi anak-anak mengetahui dalam acara maulid ya, kita merayakan dengan kegiatan panjang mulut. Kemudian melaksanakan acara maulid ya, begitu. Kemudian mengenal budaya lain, kenalan budaya lain, dari makanannya, bahasanya. Jadi dalam proses ada manusia ini adalah mengenalkan budaya daerah lain. Jadi jangan sampai tergerus budaya kita. Jadi di sini adalah ya, selanjutnya profil bagian Pancasila yaitu gotong royong. Itu Bapak Ibu di kelas sedang melaksanakan bagaimana implementasinya dari profil bagian Pancasila. Yang ketiga adalah gotong royong. Itu memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama. Ini digambarkan itu percakapan di kelas, kemudian membersihkan halaman sekolah. Jadi kegiatan-kegiatan itu menjadi kebiasaan kita supaya ada bentuk gotong royong. Kemudian yang keempat adalah mandiri. Kita belajar kita diupayakan jadi pelajar yang bermandiri, bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi misalnya dalam kelas itu kita memberi tugas arahan, kemudian dia mengerjakan sendiri gitu. Jadi digambarkan dalam kelas dia mengerjakan tugas dengan sendiri seperti ini gitu kata-kata. Kemudian selanjutnya bernalar kritis. Jadi dalam profil pelajar Pancasila ini pelajar mampu bernalar kritis. Proses informasi baik kualitatif atau kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, manipulasi dan menyimpulkan. Jadi bagaimana caranya gitu supaya siswa ini bernalar kritis. Kalau kita memberikan soal, tentunya dia menjawab gitu ya, menjawab
apa yang disampaikan oleh guru. Jadi untuk melatih pemahaman siswa. Jadi kadang-kadang ya kita terangkan anak-anak itu belum mampu gitu ya, mampu mencoba mengeluarkan pendapatnya. Jadi di sini kita dilatih dalam profil pelajar kecil ini kenalan kritis, jaga suatu inisiatif, berpendapat ya dalam menjawab persoalan yang diberikan oleh guru. Kemudian selanjutnya adalah kreatif. Jadi pelajar kreatif itu mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Jadi kreatif di sini seperti apa? Dikembangkan dalam kelas itu. Ya, seperti kalau dalam kurma itu kan ada pelling light ya. Kreativitasnya kita tumbuhkan, yaitu dengan membuat suatu kreasi itu dibebaskan sebenarnya apa kreasi kita. Kita kembangkan ya, inovatif dulu. Jadi kita harus kreasi terus. Tentunya tidak sumber-sumber itu tidak hanya satu gitu ya. Sumber itu kan banyak di YouTube atau di BMN juga ada ya, di Google. Di dalam mendapatkan ide-ide itu, jadi jangan salah satu sumber saja gitu. Intinya kita mencari sumber supaya menumbuhkan kreativitas kepada anak. Kalau masalah bahak kita mengkondisikan dengan kemampuan siswa sebenarnya. Dan di dari kita mungkin tingkat ekonomi mungkin ya, kemudian tingkat kemampuan siswanya. Jadi tidak memaksakan intinya gitu, dalam membuat kreativitas siswanya gitu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita sudah membahas mengenai profil pelajar Pancasila, mengenai paradigma perubahan belajar. Kemudian kita lanjut mengenai disiplin positif. Jadi disiplin positif ini adalah suatu tindakan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri dengan pendekatan yang seimbang dan mendukung. Jadi bagaimana tindakan kita menerapkan disiplin kepada anak? Ya, tentunya ada proses ya. Jadi tidak langsung anak itu menerapkan disiplin. Mungkin ada saja yang mengalami kurang disiplin gitu ya. Dan di kita saja juga di SD lainnya juga mengalami problema tentang disiplin. Jadi bagaimana kita menerapkan disiplin tersebut kepada anak? Tentunya dengan suatu kebiasaan. Contohnya kalau tata tertib yang ada di sekolah kita ya datang tepat waktu contohnya. Kemudian mematuhi tata tertib yang lainnya, pakaian, dari segi pakaian, kemudian membuang sampah mungkin ya, bercara bendera, itu tata tertib juga yang sudah dipampang ya, di dinding mungkin sudah ada mengenai penerapan disiplin. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana menerapkan disiplin. Jadi penerapan disiplin positif itu adalah buat aturan dan kesepakatan bersama, tetapkan konsekuensi, kemudian berikan pujian, menjadi komunikasi yang baik, jadi contoh yang baik. Jadi dalam membuat penerapan disiplin positif itu ada aturan dan kesepakatan bersama. Ya mulai dari tata tertib yang sudah
ada di sekolah gitu ya, tidak ada di depan gitu, ada meja. Kemudian aturan disepakati bersama tentunya di kelas ada pemahaman kepada siswa. Karena siswa itu kan bisa tahu apa sih disiplin di sekolah ini gitu ya. Mungkin yang kita tahu berpakaian mungkin ya, datang tepat waktu mungkin, istirahat, dan lain-lainnya belum memahami gitu mengenai kesepakatan aturan dan kesepakatan bersama. Kemudian tetapkan konsekuensi. Jadi kalau pelanggar itu seperti apa nanti gitu, cumannya apa yang jadi kesepakatannya sehingga anak ini tidak mentaati aturan dan kesepakatan bersama. Kemudian jangan lupa kita memberikan pujian. Jadi ya kalau yang rajin, pujian. Kemudian menjalin berkomunikasi baik. Tentunya sering kita berkomunikasi dengan siswa. Ya, dalam arti ya terserahlah gitu. Bagaimana perilaku siswa? Sehingga ya kalau tidak ada pengawasan ya mungkin tidak berjalan dengan baik. Ada komunikasi lah. Siswa ya, kalau di action itu ya ada perilaku yang ada menyebarkan mungkin. Jadi mungkin ada komunikasi yang baik dari pemahaman bahwa ini ada aturan, kesepakatan dan ada konsekuensinya. Kemudian dari contoh yang baik, bagaimana jadi contoh yang baik? Jadi kita sendiri gitu ya, kita sendiri yang berikan contoh. Kalau kita bisa menerapkan kepada anak, kalau kita sendiri tidak mencontohkan yang baik, ya bagaimana kita nih? Tentu anak juga akan ngomong gitu ya. Jadi sudah kita menerapkan mungkin begitu. Iya Pak. Begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Dalam yang dosen ya dalam bukunya Instruksi School disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman pertama. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi rata-rata anak itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau misalnya terlambat, takutnya dihukum mungkin ya, tidak nyaman. Karena motivasi itu tumbuh dari eksternalnya gitu ya, bukan dari intrinsiknya. Hari ini berarti ada kesadaran diri sendiri gitu ya, ada kesadaran diri sendiri yang untuk merubah dari perilaku yang positif. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Kadang-kadang kalau yang misalnya rajin, gitu ya, ada imbalan, bisa itu menjadi motivasi dari eksternal yang tadi dia dulu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi dengan kepercayaan bahwa kalau kita rajin itu akan mendapatkan nilai yang baik. Jadi ini termasuk adalah bentuk dari motivasi perilaku manusia. Kemudian selanjutnya adalah mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu selain akan hidup dan pakaian ya, jadi kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kekuasaan dan penghargaan, 4 kebebasan dan kesenangan. Jadi selain makan dan minum, pakaian, kemudian kasih sayang. Jadi ada kasih sayang ya. Selain siswa kita, anak kita juga kan sama gitu ya, perlakuannya ingin disayang dan akan diterima gitu ya.
Kemudian kepuasan dan penghargaan, jadi ada penghargaan. Kita ini dihargai, ada untuk penghargaan buat ya. Kemudian kebebasan, kebebasan itu yang bebas gitu ya. Kadang ya kalau dikekang ya mungkin itu adalah penyimpangan dari perilakunya gitu. Kemudian kesenangan, jadi ya senang itu ya mempengaruhi adalah bentuk dari kebutuhan dasar manusia dan juga mempengaruhi perilaku manusia. Karena kesenangan ya, jadi yang bebas dan kesenangan itu pengaruh terhadap perilaku manusia. Nah, kemudian tahap membuat keyakinan jelas. Ini bagaimana cara tahap membuat keyakinan jelas. Jadi tentu kita akan mempraktekkan bagaimana tahap membuat keyakinan jelas. Pertama adalah berdiskusi, memunculkan peraturan yang ditaati warga kelas. Kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat positif, hingga menyarikan peraturan yang dibuat menjadi nilai kebajikan. 4. Kegiatan kedalaman kelas tampak atau tidak tampak. Tampak tidak tampak itu baik dan tidak ya. Jadi kaitannya diubah baik dan tidak baik. Jadi di sini dalam pembelajaran di jurus belajar ini, kalau sebelumnya ahli tampak gitu ya. Tampak di jurus itu berarti yang baik dan tidak baik. Nah, dalam tahapan membuat keyakinan kelas itu kita merujuk dari ada yang tidak ada. Membuat keyakinan kelas tentunya adalah kesepakatan dulu dengan siswa kelas. Jadi pengennya apa sih aturan itu? Contohnya jangan ikut di kelas. Jadi itu adalah satu bentuk aturan. Jadi supaya apa? Ada kesadaran gitu. Kesadaran dari siswa bahwa kita sudah menyepakati secara bersama-sama dan tidak ada suatu unsur paksaan, aneh. Jadi itu muncul dari ide dan gagasan siswanya gitu. Contohnya jangan libur kelas, kemudian kalau keluar izin, itu adalah satu bentuk keyakinan. Jadi dari aturan yang sudah ada, kemudian kita tuangkan lagi, kita berikan kesepakatan kepada siswa dalam bentuk keyakinan. Supaya apa? Supaya ada kesadaran dan tanggung jawab. Oh iya, jadi saya sudah ada kesepakatan ya. Selama ini yang tidak dalam aturan ya, aturannya sudah ada ya. Di dalam untuk pendidikan itu ya salah satunya adalah membuat keyakinan kelas. Mungkin nanti dipraktekkan itu diberi kebebasan, itu kebebasan kepada murid gitu, supaya mengkondisikan supaya kelas itu nyaman, tertib gitu ya. Yang kita inginkan seperti itu dalam belajar, tidak gaduh gitu. Kemudian ada konsekuensinya gitu ya. Jadi bagaimana nih kalau ada yang melanggar, bagaimana nih gitu kan? Itu kan kita berikan kesepakatan secara bersama. Jadi tidak muncul dari dulunya gitu ya. Jadi dalam pembuatan keyakinan itu kita memberikan di kelas gitu ya, di kelas kita kesepakatan kepada murid. Contohnya tadi, jangan ribut pada waktu pembelajaran. Itu kan ada. Nah, kita ditulis, kemudian ditempel di dinding, supaya dia melihat, oh iya, ini sudah kesepakatan, tidak boleh ribut di kelas. Kemudian mengubah berarti menjadi kalimat positifnya tadi ya, tidak boleh ribut dalam proses pembelajaran. Itu kalimat-kalimatnya. Kemudian mencari perkara yang dibuat menjadi nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan nilai kebaikannya gitu. Jadi di sini kan kalau kita membuat aturan itu berdasarnya hanya aturan saja gitu ya. Nilai kebajikannya apa? Nilai kebaikan apa? Setelah ada aturan itu, nilai kebajikannya ya kita buat sama-sama. Kalau misalnya tadi tidak boleh ribut gitu lah, kita mengganggu ya.
ini menghormati dan menghargai teman atau guru. Ya, itu adalah nilai-nilai kebaikan. Kemudian kegiatan pendalaman kelas tanpa dan tidak tanpa. Jadi di sini kita buat karena yang tanpa itu seperti itu. Gitu. Jadi kalau yang tidak tanpa berarti kita tidak ribut dalam kelas gitu kan. Nah itu ke situ berarti yang tidak tampaknya, yang tidak baiknya gitu. Jadi ada lawannya gitu ya. Ada positif, ada negatif gitu. Jadi yang baik ini, yang tidak baik. Jadi tidak kebajikan apa tadi? Tadi menghormati tadi, menghargai gitu, sifat disiplin. Ini mulai tahapan membuat keyakinan. Mungkin nanti Bapak Ibu mempraktekkan di kelas begitu. Jadi sudah tadi belakang yang mengenai keyakinan kelas itu ada pernyataan yang buat secara bersama. Di sini dicontohkan mengenai keyakinan keras. Kalau mungkin kelas bawah, kelas 1, kelas 2, mungkin lebih menarik mungkin ya. Kita tuangkan dengan gambar. Dengan gambar. Jadi nanti tempel di dinding ya. Seperti apa keyakinan keras? Di kelas 1 misalnya, di kelas 2, kelas 3 gitu. Apakah misalnya sama? Ya boleh sama. Atau berbeda. Jadi ini tergantung kesepakatan bersama di dalam kelas. Ini contohkan. Ya, di sini ada hormati gurumu. Ini ada gambarnya. Ya. Ini boleh kalau kita manusia dari sisi banyak kan. Misalnya tentunya yang misalnya kalau nilainya 1 bisa ya. Dari sini diberikan gambar, bagaimana? Oh dikasih gambar, begini kami kelas. Oh ini hormati guru. Nah, seperti apa tuh gambarnya? Kasih selamat, mungkin ya, termasuk salam, assalamualaikum. Terus tidak berkata kotor, gitu. Itu angkat. Jadi setiap hari itu melihat anak itu. Jadi dalam keyakinan kelas ini menumbuhkan kesadaran dalam diri. Jadi tidak ada tekanan dalam aturan gitu. Jadi dalam pembelajaran di dalam multigrafis seperti ini gitu. Kita tuangkan mudah pembelajaran di multigrafis jadi tidak budaya. Kemudian lanjutkan. Tentu dalam keyakinan kelas itu ada siswa yang melanggar aturan-aturan yang disepakati. Mungkin kita manusiawi ya, kalau misalnya ada siswa yang melanggar itu ada yang emosional. Memang kalau dalam kontrol itu hukum itu tidak boleh sekali. Itu kita harus posisi menunjukkan di Indonesia. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan dengan siswa tentunya yang ada penyimpangan perilaku atau yang melanggar aturan kelas, keyakinan kelas, itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, jadi ada tiga pernyataan, yaitu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Itu Bapak Ibu sudah mengenai itu mengenai signifikansi. Belum Pak. Ya lanjut. Mengenai signifikansi itu menstabilkan identitas, itu ada kata-kata berdosa itu tidak apa-apa. Jadi menstabilkan itu jangan langsung ya tidak dipungkiri ya. Kalau misalnya ada siswa yang
melakukan pelanggaran, mungkin ada yang benar ya, tapi ya kecewa mungkin ada di amarah mungkin ada. Jadi dalam penyelesaiannya itu yaitu menggunakan dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan itu seperti apa menstabilkan itu, yaitu dengan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ya seperti itu ya. Kalau dalam misalnya penyelesaian permasalahan itu ya tidak langsung marah gitu. Jadi dengan kata-kata supaya anak ini jangan down gitu ya, langsung marahin ya, mungkin anak itu berontak gitu ya. Itu dengan kalimat-kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, disadarkan dulu gitu ya. Jadi sebelum kita menanyakan menanyakan keyakinan, kita stabilkan dulu. Bicara nanti kita panggil, kita stabilkan dulu, stabilkan identitas permasalahannya. Itu dengan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi itu distabilkan supaya tenang dulu gitu ya. Tenang dulu. Kemudian dilanjut dengan validasi tindakan yang salah. Bagaimana kalimatnya? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi ditanyakan, apa kamu melakukan hal tersebut? Itu dia mengungkapkan. Ya selanjutnya mungkin bagian kita yaitu gotong royong. Itu Bapak Ibu di kelas melaksanakan bagaimana implementasinya dari profil pajak kita. Yang ketiga adalah gotong royong. Memiliki kemampuan gotong royong yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama. Jadi digambarkan itu pelaksanaan di kelas, yang membersihkan halaman kelas. Jadi kegiatan-kegiatan itu menjadi kebiasaan kita supaya ada bentuk gotong royong. Kemudian yang keempat adalah mandiri. Kita belajar kita diupayakan jadi pelajar yang mandiri, bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi misalnya dalam kelas itu kita memberi tugas arahan, kemudian dia mengerjakan sendiri gitu. Jadi diajarkan dalam kelas ya mengerjakan tugas dengan sendiri seperti ini gitu Pak. Kemudian selanjutnya perkenalan kritis. Di dalam profil pelajar bercedera ini pelajar mampu berkenalan kritis. Proses informasi baik kualitatif atau kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Jadi bagaimana caranya gitu supaya siswa ini berkenalan kritis. Kalau kita memberikan soal, tentunya dia menjawab gitu ya, menjawab apa yang disampaikan oleh guru. Jadi untuk melatih pemahaman visual. Jadi kadang-kadang ya kita terangkan anak-anak itu belum mampu gitu ya, mampu mencoba mengeluarkan kata-katanya. Jadi di sini kita dilatih dalam profil pelajar kecil ini kenalan kritis. Tidak ada suatu inisiatif berpendapat dalam menjawab persoalan yang diberikan oleh guru. Kemudian selanjutnya adalah kreatif.
Jadi pelajar-pelajar itu mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Jadi kreativitas ini seperti apa? Dikembangkan dalam salah itu. Seperti kalau dalam kurma itu kan ada pairing light ya. Ketika kita tumbuhkan, itu dengan membuat suatu kreasi, itu dibebaskan sebenarnya apa kreasi kita. Kita kembangkan, kita pakai dulu. Jadi kita sudah kasih terus. Tentunya tidak sumber-sumber itu tidak hanya satu gitu ya. Sumber itu kan banyak. Di YouTube, atau di BMN juga ada, dan di Google. Di dalam mendapatkan ide itu. Jadi jangan salah satu sumber saja gitu. Intinya kita mencari sumber supaya menumbuhkan kreativitas kepada anak. Kalau masalah bahak kita mengkondisikan dengan kemampuan siswa sebenarnya. Dari kita mungkin tingkat ekonomi mungkin ya, kemudian tingkat kemampuan siswanya. Jadi tidak memaksakan dirinya gitu, dalam membuat kreativitas siswanya gitu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita sudah membahas mengenai profil pelajar Pancasila, mengenai paradigma kehidupan pelajar. Kemudian kita lanjut mengenai disiplin positif. Jadi disiplin positif ini adalah suatu tindakan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri dengan pendekatan yang seimbang dan mendukung. Jadi bagaimana tindakan kita menerapkan disiplin kepada anak? Ya, tentunya ada proses ya. Jadi tidak langsung anak itu menerapkan disiplin. Mungkin ada saja yang mengalami kurang disiplin gitu ya. Dan di kita saja juga di SD lainnya juga mengalami problema tentang disiplin. Jadi bagaimana kita menerapkan disiplin tersebut kepada anak? Tentunya dengan suatu kebiasaan. Contohnya kalau tata tertib yang ada di sekolah kita, ya datang tepat waktu contohnya. Kemudian mematuhi tata tertib yang lainnya, pakaian, dari segi pakaian. Kemudian membuang sampah mungkin ya, bersama bendera. Itu dari pada tim kita yang sudah dipampang ya, di dinding mungkin sudah ada mengenai penerapan disiplin. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana menerapkan disiplin. Jadi penerapan disiplin positif itu adalah buat aturan dan kesepakatan bersama, tetapkan konsekuensi, kemudian berikan pujian, menjalin komunikasi yang baik, jadi contoh yang baik. Jadi dalam membuat penerapan disiplin positif itu ada aturan dan kesepakatan bersama. Ya mulai dari tata tertib yang terjadi ada di sekolah gitu ya. Kita ada di depan juga tata tertibnya. Kemudian aturan kesepakatan bersama, tentunya di kelas ada pemahaman kepada siswa. Karena siswa itu kan bisa tahu apa sih disiplin di sekolah ini gitu ya. Mungkin yang kita tahu berpakaian mungkin ya, datang tepat waktu mungkin, istirahat, dan lain-lainnya belum memahami gitu, mengenai kesepakatan aturan dan kesepakatan bersama. Kemudian tetapkan konsekuensi. Jadi kalau pelanggar itu seperti apa nanti gitu, cumannya apa yang jadi kesepakatannya atau tidak,
anak ini tidak mentaati aturan dan kesepakatan bersama. Kemudian jangan lupa kita memberikan pujian. Jadi ya kalau yang tadi kemudian menjalin berkomunikasi baik juga sering kita berkomunikasi dengan siswa ya, dalam arti ya terserah gitu bagaimana perilaku siswa sehingga ya kalau tidak ada pengawasan ya mungkin tidak berjalan dengan baik ada komunikasi lah siswa ya, kalau di SN itu ya ada perilaku yang ada menyebarkan mungkin ini mungkin ada komunikasi yang baik dari pemahaman bahwa ini ada aturan dan kesepakatan dan ada konsekuensinya. Kemudian dari contoh yang baik, yang bagaimana jadi contoh yang baik? Jadi kita sendiri gitu ya, kita sendiri yang berikan contoh nantinya. Kalau kita bisa menerapkan kepada anak, kalau kita sendiri tidak mencontohkan yang baik, ya bagaimana gitu? Tentu anak juga akan ngomong gitu. Jadi bila kita menerapkan mungkin begitu. Iya Pak. Begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Dalam yang dosen ya dalam bukunya instruksi school dia menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi rata-rata anak-anak itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau misalnya terlambat, takutnya dihukum gitu ya, tidak nyaman. Motivasi itu tumbuh dari eksternalnya gitu ya, bukan dari intrinsiknya. Kalau intrinsik berarti ada kesadaran diri sendiri gitu ya, ada kesadaran diri sendiri yang untuk merubah jadi perilaku yang positif. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Karena kalau kita ada yang misalnya adil, gitu, ada imbalan, bisa itu menjadi motivasi dari eksternal dari dulu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan, memakai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi dengan kepercayaan bahwa kalau kita adil itu akan mendapatkan nilai yang baik. Jadi ini termasuk adalah bentuk dari motivasi perilaku manusia. Kemudian selanjutnya adalah mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu selain akan hidup dan pakaian ya, itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kekuasaan dan penghargaan, 4 kebebasan dan kesenangan. Jadi selain makan dan minum, pakaian, kemudian kasih sayang. Jadi ada kasih sayang ya. Selain siswa kita, anak kita juga kan sama gitu ya, kelakuannya ingin disayang dan rasa diterima gitu ya. Kemudian kekuasaan dan penghargaan, jadi ada penghargaan ya. Kita ini dihargai, ada untuk penghargaan juga ya. Kemudian kebebasan, kebebasan itu yang bebas gitu ya. Kadang ya kalau kita kan yang mungkin anak itu adalah penyimpangan dari perilakunya. Kemudian kesenangan, dia senang itu ya mempengaruhi adalah bentuk dari kebutuhan dasar manusia dan juga mempengaruhi perilaku manusia. Karena kesenangan ya, beda yang bebas dan kesenangan dipengaruh terhadap perilaku manusia. Nah, kemudian tahap membuat keyakinan jelas ini
bagaimana cara tahap membuat keyakinan kelas. Itu kita akan mempraktekkan bagaimana tahap membuat keyakinan kelas. Pertama adalah berdiskusi, memunculkan peraturan yang ditaati warga kelas. Dan mengubah peraturan menjadi kalimat positif, hingga menyarikan peraturan yang dibuat menjadi nilai kebajikan. 4. Kegiatan perjalanan kelas tampak atau tidak tampak. Tampak tidak tampak itu baik dan tidak gitu. Jadi kelihatannya diubah baik dan tidak baik. Jadi di sini dalam pembelajaran di ilmu sejarah ini, kalau sebelumnya ahli tampak gitu ya. Tampak dari tampak itu berarti yang baik dan tidak baik. Nah, dalam tahapan membuat keyakinan kelas itu kita merujuk dari aturan yang ada. Membuat keyakinan kelas tentunya adalah kesepakatan dulu dengan visual kelas. Jadi pengennya apa sih aturan itu? Contohnya jangan ikut di kelas. Jadi itu adalah satu bentuk aturan. Jadi supaya apa? Ada kesadaran gitu. Kesadaran dari kita bahwa kita sudah menyepakati secara bersama-sama dan tidak ada satu bentuk paksaan aneh. Jadi itu muncul dari ide dan gagasan siswanya gitu. Contohnya tidak libur, kelas, kemudian kalau keluar izin, itu adalah satu bentuk keyakinan. Jadi dari aturan yang sudah ada, kemudian kita tuangkan lagi, kita berikan kesepakatan kepada siswa dalam bentuk keyakinan. Supaya apa? Supaya ada kesadaran dan tanggung jawab. Oh iya, jadi saya tidak ada kesepakatan gitu. Selama ini yang tidak dalam aturan ya, aturan sudah ada gitu. Di dalam untuk pendidikan itu ya salah satunya adalah membuat keyakinan kelas. Mungkin nanti dipraktekkan itu diberi kebebasan, itu kebebasan kepada murid gitu, supaya mengondiksikan supaya kelas ini aman, tertib gitu ya, yang kita inginkan seperti itu dalam belajar, tidak gaduh gitu. Kemudian ada konsekuensinya gitu ya. Jadi bagaimana nih kalau ada yang melanggar, bagaimana nih gitu kan? Itu kan kita berikan kesepakatan secara bersama. Jadi tidak muncul dari dulunya gitu ya. Jadi dalam pembuatan keyakinan itu kita memberikan di kelas gitu ya. Kita kesepakatan kepada murid. Contohnya tadi, jangan ikut pada waktu pembelajaran. Itu kan ada. Nah, kita ditulis, kemudian ditempel di dinding, supaya dia melihat, oh iya, ketika itu sudah kesepakatan, tidak boleh ikut di kelas. Kemudian mengubah berarti menjadi kalimat positifnya tadi ya, tidak boleh ikut dalam proses pembelajaran. Itu kalimat-kalimatnya. Kemudian mencari perkara yang menjadi nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan nilai kebajikan gitu. Di sini kan kalau kita membuat aturan itu berdasarnya hanya aturan saja gitu. Nilai kebajikan apa? Nilai kebaikan apa? Setelah ada aturan itu, nilai kebajikannya ya kita buat sama-sama. Kalau misalnya kita boleh ribut di kelas, kita undang juga ini. Ya, berarti bentuk lainnya menghormati dan menghargai teman atau guru. Itu adalah nilai-nilai. Kemudian kegiatan pendalaman kelas tanpa dan tidak tanpa. Jadi di sini kita buat karena yang tanpa itu kan begitu gitu. Jadi kalau yang tidak tanpa berarti kita tidak ikut dalam kelas gitu kan. Itu berarti yang tidak tampaknya, yang tidak baiknya gitu. Jadi ada lawannya gitu ya. Positif kalau negatif gitu. Yang baik nanti, tidak baik. Jadi tidak kembalikan apa tadi? Menghormati tadi, menghargai itu, sifat disiplin.
Ini mulai tahapan membuat keyakinan. Mungkin nanti Bapak Ibu mempraktekkan di belakang begitu. Jadi sudah di tadi belakang yang mengenai keyakinan itu ada pernyataan buat secara sama. Di sini dicontohkan mengenai keyakinan keras. Kalau mungkin kelas bawah, kelas 1, kelas 2, mungkin lebih menarik mungkin ya. Kita tuangkan dengan gambar, mungkin di tempel di dinding ya. Seperti apa keyakinan keras di kelas 1 misalnya, di kelas 2, kelas 3 gitu. Apakah misalnya sama? Ya boleh sama atau berbeda. Jadi ini tergantung kesepakatan bersama di dalam kelas. Ini contohkan. Ya, di sini ada hormati gurumu. Ini ada gambarnya. Ya. Ini boleh kalau kita manusia dari penjelasannya kan banyak ya yang nanti kalau di satu bisa ya. Jadi di sini diberikan gambar. Dari mana? Oh, dikasih gambar. Begini kami telah. Oh, ini hormati guru. Seperti apa tuh gambarnya? Kasih selamat, ya. Salam, assalamualaikum. Tidak berkata kotor. Itu angkat. Jadi setiap hari itu melihat anak itu. Jadi dalam keyakinan ini menumbuhkan kesadaran dalam diri. Jadi tidak ada tekanan dalam aturan gitu. Jadi dalam pembelajaran di dalam pendidikan seperti ini gitu. Kita tuangkan gunakan pembelajaran itu praktik jadi kita. Kemudian lanjutkan. Tentu dalam keyakinan kelas itu ada siswa yang melanggar aturan-aturan yang disepakati. Mungkin kita manusiawi ya, kalau misalnya ada siswa yang melanggar itu ada yang mesti berlalu. Memang kalau dalam kontrol itu hukum itu tidak boleh. Itu kita harus posisi kementerian di Indonesia. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan dengan siswa sebenarnya yang ada penyimpangan perilaku atau yang melanggar aturan kelas yang dengan kelas, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi ada tiga pernyataan, yaitu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Itu Bapak Ibu sudah itu untuk mengenai segitiga. Belum Pak. Ya lanjut. Mengenai segitiga restitusi, itu menstabilkan identitas, itu ada kata-kata berdosa itu tidak apa-apa. Jadi menstabilkan itu jangan langsung ya dipungkiri ya. Kalau misalnya ada siswa yang lakukan pelanggaran, mungkin ada yang bertanya, tapi ya dewa mungkin ada di lamaran mungkin ada. Jadi dalam penyelesaiannya itu yaitu menggunakan dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Itu seperti apa? Menstabilkan identitas itu yaitu dengan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi seperti itu kira. Dalam misalnya menyelesaikan permasalahan itu ya tidak langsung marah gitu. Jadi dengan kata-kata
supaya anak ini jangan down gitu ya, bukan cuma arahin. Ya, mungkin anak itu berontak. Itu dengan kalimat-kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Disampaikan dulu gitu ya. Sebelum kita menanyakan keyakinan, menanyakan keyakinan, kita stabilkan dulu. Karena nanti kita panggil, kita stabilkan dulu. Stabilkan identitas permasalahannya. Itu dengan kalimat bermasalah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi itu disampaikan supaya tenang dulu gitu ya. Tenang dulu. Kemudian dilanjut dengan validasi tindakan yang salah. Bagaimana kalimatnya? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi ditanyakan apa kamu melakukan hal tersebut. Itu dia mengungkapkan. Jadi itu ya, Bapak Ibu, jika tahapan dalam menyelesaikan permasalahan di kelas, jadi tidak langsung memponis anak itu kamu bersalah. Jadi ya dengan harapan si tiga seperti itu. Tidak harus yang pertama adalah stabilkan identitas, kemudian jadi kita sekarang mengenai contoh bagaimana kalimat-kalimat dalam stabilkan identitas. Seperti ini kalimat-kalimatnya ada. Permasalahan itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi stabilkan dulu. Jadi langsung kita marahi. Ya memang manusiawi kita punya emosi itu ya, juga yang tentang aturan itu. Jadi tidak langsung memarahi. Itu dengan kata-kata. Jadi itu tidak apa-apa. Itu yang kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu masih punya alasan. Jadi kenapa kan alasan kamu berbuat demikian? Dia punya alasan. Kenapa kamu tidak berpikir? Punya alasan apa dia keluar dulu sarapan gitu, mungkin terjadi seperti itu. Jadi teman yang masalah tiket jadi ini tidak melaksanakan, bisa terjadi seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas gitu. Jadi kita tanyakan keyakinan kelas apa yang kalian percaya gitu, yang kalian anggap gitu ya. Jadi ditanyakan yakin apa? Apakah contohnya tadi pelajaran tiket adalah suatu keyakinan. Sehingga atau dari Ibu selanjutnya kegiatan pengalaman dalam menerapkan segitiga institusi ini dicontohkan yang sudah dilaksanakan bagaimana dalam penerapan segitiga institusi. Jadi anak dipanggil dulu, ya, dipanggil. Jadi kita sekarang mengenai contoh bagaimana kalimat-kalimat dalam stabilkan identitas. Seperti ini kalimat-kalimatnya ada. Permasalahan itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi stabilkan dulu.
Jadi langsung kita dimarahi. Ya memang manusiawi kita punya emosi gitu ya, juga yang tentang gitu ya, aturan gitu. Jadi tidak langsung memarahi itu dengan kata-kata ini itu tidak apa-apa. Itu yang kemudian validasi tindakan yang salah. Aku masih punya alasan. Jadi kenapa kan apa alasan kamu gitu? Berbuat demikian? Dia punya alasan. Kenapa kamu tidak melakukan tiket? Punya alasan apa dia keluar dulu sarapan gitu, mungkin terjadi seperti itu. Jadi teman yang masalah tiket jadi ini tidak melaksanakan, bisa terjadi seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas gitu. Jadi kita tanyakan keyakinan kelas apa yang kalian percaya gitu, yang kalian anggap gitu ya. Jadi ditanyakan gitu, yakin apa? Apakah contohnya tadi pelajaran tiket gitu ya, termasuk adalah suatu keyakinan. Sehingga atau dari itu selanjutnya kegiatan pengalaman dalam menerapkan segitiga institusi ini dicontohkan yang sudah dilaksanakan bagaimana dalam penerapan segitiga institusi. Jadi anak dipanggil dulu, ya, dipanggil. Tadi kita bicara mengenai contoh bagaimana kalimat-kalimat dalam stabilkan aktivitas. Seperti ini kalimat-kalimatnya ya. Permasalahan itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi stabilkan dulu. Jadi langsung kita dimarahi. Ya memang manusiawi kita punya emosi gitu ya, juga yang tentang gitu ya, aturan gitu. Jadi tidak langsung memarahi itu dengan kata-kata ini dasar itu tidak apa-apa. Itu yang kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Jadi kenapa kan apa alasan kamu gitu? Berbuat demikian? Dia punya alasan. Kenapa kamu tidak melaksanakan tiket? Punya alasan apa dia keluar dulu sarapan gitu, mungkin terjadi seperti itu. Jadi teman yang masalah tiket jadi ini tidak melaksanakan, bisa terjadi seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas gitu. Jadi kita tanyakan keyakinan kelas apa yang kalian percaya gitu, yang kalian anggap gitu ya. Jadi ditanyakan gitu, yakin apa? Apakah contohnya tadi pelajaran tiket gitu ya, termasuk adalah suatu keyakinan. Sehingga atau dari itu selanjutnya kegiatan pengalaman dalam menerapkan segitiga institusi ini dicontohkan yang sudah dilaksanakan bagaimana dalam penerapan segitiga institusi.